Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi di siaran keagamaan Islam Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa dari Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional, yang pada kali ini sudah dihadiri oleh Bapak Lukman Hakim dari Basnas. Sebelum beliau mengutarakan lebih banyak tentang Basnas, sedikit saya bacakan profil dari Bapak Lukman Hakim. Yang pertama, nama Bapak Lukman Hakim STHI, Sarjana Teologi Islam, Ustadz. Beliau kelahiran Pasuruan tanggal 3 bulan Agustus 1976, jabatan di Basnas yaitu wakil ketua 1, kantor beliau di Basnas Sidoarjo, Jalan Pahlawan nomor 10, Kabupaten Sidoarjo. Untuk lebih jauh kita akan sedikit bertanya kepada beliau. Yang pertama, mungkin bisa diceritakan sedikit Ustadz Lukman, bagaimana profil dari Basnas sendiri, supaya masyarakat ngerti Basnas itu apa sih? Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, bersama host kita yang luar biasa, dan tentu para hadirin pemirsa. Disiarkan langsung nih kita dalam live siar kita, yakni dalam podcast siaran keagamaan Islam Kemenak Kabupaten Sidoarjo. Tentu bersama kita tiada lain untuk menjejak manfaat, meraih maslahat dalam bingkai berkhidmah untuk umat, hingga semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi manfaat. Amin. Bentuk khidmah kita. Al-barakah bil hikmah wal ilmu bit ta'allum, gitu kata-kata yang biasa populer di pesantren. Kalaulah ingin belajar, kalaulah ingin ilmu ya belajar, kalaulah ingin keberkahan ya dengan berkhidmah, mendedikasikan diri untuk kepentingan umat. Kebetulan beberapa hari yang lalu kami diaturi oleh direktur podcastnya ini. Nah, kebetulan Syekh Al-Firdaus, STHI juga kayaknya, ya. Bagaimana peran Basnas? Profil sedikit mungkin tadi, termasuk bagaimana kita sih, biar masyarakat ngerti sedikit. Profilnya untuk kemudian bisa dipahami, tupoksinya, tugasnya. Sebagaimana perundang-undangan perzakatan ya, nomor 23 tahun 2011, bahwa kita ini menghimpun dan juga menyalurkan dana umat, baik berupa zakat, infak, sodako atau ZIS, dan juga di SKL, dana sosial keagamaan lainnya. Maka kemudian Basnas sebagai bagian daripada negara, lembaga non-struktural, membantu negara dalam bagaimana menghimpun dan mengumpulkannya. Dan ini selaras dengan pesan syariah atau kemudian secara syar'inya, bahwa kami Basnas ini adalah dalam konteks fikih disebut amil. Amil itu man istamal imam au naibu, orang yang menjalankan daripada fungsi pengumpulan dana zakat, infak, sodako yang diangkat oleh negara, oleh dalam hal ini oleh al-imam. Al-imam mungkin konteks negara kita adalah presiden, dalam konteks kedaerahan karena berbagai elemen yang ada di kepemerintahan negeri ini, dari provinsi kemudian kabupaten. Yang kami ini semua bertanggung jawab sepenuhnya atas amanah ini, bagaimana zakat, infak, sodako yang kami himpun ini memberikan energi, memberikan kekuatan secara keekonomian, mengentaskan kemiskinan. Itu pesan mulia
selaras dengan daripada pesan agama ini. Maka prinsip Basnas itu setidaknya aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Aman syar'inya tentunya yang pijakannya adalah bagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran, hadis ataupun ijtihad para ulama dalam kitab Turos, yang kemudian kita aplikasikan dalam tindakan nyata mengumpulkan dan mengelola itu untuk ditasarufkan. Yang menarik juga bahwa kita juga aman regulasi. Inilah menjadi catatan penting, sebuah kelompok komunitas masyarakat yang tidak berizin itu bisa dikriminalisasi. Pentingnya mengajukan izin atau SK. Ini tidak semata karena kita atau konteks negara modern. Zaman dulu Rasulullah pun juga mengangkat, mungkin belum terdapat pena, pulpen ataupun mungkin kertas, hingga cara pengangkatannya langsung menunjuk. Karena Rasulullah Muhammad SAW satu sisi adalah beliau sebagai pemimpin agama plus pemimpin negara. Dia menunjuk Abu Bakar, menunjuk Umar, Mu'ad bin Abu Jabal untuk mengambil zakat di Yaman dalam satu hadis dan didistribusikan di sekitar Yaman. Yang ketiga bahwa Basnas juga punya prinsip aman NKRI. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi penting juga untuk digarisbawahi, sebab dana umat yang dimobilisir, ya, yang dikumpulkan jangan sampai bertentangan dengan pesan-pesan kenegaraan kita tentang negara kesatuan. Regulasi di apa? Jangan sampai dana yang dikumpulkan ternyata pengumpulannya itu didaya gunakan untuk segala sesuatu yang membahayakan keutuhan negara. Dan ini bukan sekedar sebuah jargon saja, tetapi realita untuk mengeliminir ya kejadian-kejadian banyak mungkin dulu, semoga sekarang ini sudah makin tidak ada. Orang mengumpulkan dana lalu kemudian dipakai untuk aksi radikalisme, terorisme dan hal yang tercela lainnya gitu. Dan itu membahayakan bagi kesatuan negeri kita, yang kita ngapunten dalam bahasa sederhananya bahwa ya abdoluni ama badal iman al aman. Karena kita orang beragama, tentu ingin menjalankan ritual keagamanya dengan aman dan damai, maka itu ditunjang oleh tentram amannya sebuah negeri. Maka bagaimana kita menyaksikan di negara lain, meskipun mayoritas muslim bahkan mayoritas muslim, tetapi ya Allah, terjadi peperangan saudara dan sebagainya, hingga ya bagaimana kita bisa beraktivitas dengan baik. Bahkan aktivitas keagamaan pun menjadi sebuah kecemasan, kekhawatiran, apalagi aktivitas yang sifatnya kebutuhan keseharian untuk memenuhi daripada sandang pangan kita. Maka pentingnya bagi siapapun ya yang tidak memerankan diri sebagai penghimpun, pengelola, penyalur dana umat yang sifatnya adalah untuk kemanusiaan, ya harus berizin gitu. Nah, di sini letaknya Basnas sebagai regulator. Yang regulator ini, regulasi ini tentunya ya tetap pijakannya memberikan manfaat maslahat, baik bagi penyelenggara ataupun mereka yang menerima manfaat atau yang kita kenal sebagai mustahik. Termasuk momentum ini ketika tinggal hitungan hari kita akan memasuki momen Idul Kurban, ya, sebagai hari raya yang luar biasa. Di situ disebut Yaumul Udhiyah, hari penyembelihan, yang dimana penyembelihan itu hewan kurban bahimatul an'am itu tidak semata aspek ritual spiritual, tetapi juga dan nilai sosial. Sibuk sekali mungkin nanti momentum-momentum seperti ini gitu. Alhamdulillah ini kalaulah sibuk diniati khidmah ini menjadi luar biasa, menjadi himmah ghirah yang luar biasa. Tentu panjenengan juga di Kemenak ini luar biasa kita melayani umat. Semoga umat pun yang terlayani bisa mendapatkan secercah harapan, semangat ya dalam konteks slogan Basnas itu biasanya merasa dilayani kan, terlayani, ada cahaya. Maka ada istilah begini, cahaya zakat, cahaya sedekah, cahaya infak dalam momentum Ramadan. Mungkin tagline yang dipakai oleh Basnas ini cahaya mudhohi dan mustahik. Si mudhohi pengurban atau penyembelihnya itu mendapatkan
secercah cahaya nggih, glowing lah cara sakniki tiang-tiang ini kan kepin glowing apa ini, glowing jadi dulu enak nggih, tidak nabrak-nabrak kan ngoten sih. Kemudian juga menjadi cahaya bagi mustahik perbaikan gizi. Boleh jadi di antara kita ada yang setahun sekali mungkin ada. Maka ini menjadi intervensi kita dalam momentum Dzul Hijjah ini. Penyembelihan itu intervensi apa? Asupan gizi yang bagaimana itu menjadi sumber protein hewan-hewan yang disembelih itu. Sisi yang lain mungkin kita nanti bahas apa sih fadilah keutamaan orang berkorban. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan di Basnas ada program untuk momentum Idul Adha ini adalah kurban berkah. Itu secara tahun ini apa tahun sudah lama diluncurkan itu? Ini yang tahun ini, yang tahun kemarin alhamdulillah di Basnas Kabupaten Sidoarjo itu ya, yang hal ini dipimpin oleh Agus Salju Sodri. Beliau tahun kemarin bisa menghimpun hewan kurban kambing ya. Itu sampai 50 hewan dengan didistribusikan di wilayah-wilayah yang lotus stunting, yang memang wilayah itu sangat rawan minus daripada gizi, hingga kita distribusikan itu. Dan juga bersama itu di Sidoarjo saja tahun kemarin. Semoga tahun ini seiring kita juga sudah berjalan di tahun kesekiannya, makin bisa meningkatkan mutu, meluaskan cakupan dan meningkatkan kualitas. Karena kita sebagai bagian daripada lembaga Islam, prinsip Islam kan progresivitas. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau mangkana yaumuhu misal amsi fa maghbun gitu ya, yang kita sering dengar. Sama aja rugi. Maka inilah menjadi cancut taliwondo dalam bahasa pesantrennya itu. Sing-singkan lengan baju ya. Kalaulah kemarin bisa 50 kambing yang bisa didistribusikan, kali ini mestinya harusnya lebih banyak dan lebih monggo untuk masyarakat luas para calon-calon mudhohi, sambil kita nanti diskusikan tentang apa fadilah sapi juga ada untuk yang tahun untuk kemarin masih banyak seputar kambing. Kambing lebih banyak kambing. Karena mungkin boleh jadi karena kambing sifatnya personal ya. Satu orang satu, hingga bisa di beliau-beliau yang jangkauannya lebih masyarakat lebih mudah untuk melakukan turut partisipasi, transfer dan sebagainya dengan kategori hewan berapa kilo harganya sekian, dan kita kemudian didistribusikan, bahkan nanti ada sebagai transparansinya kita dokumentasikan sekaligus dapat sertifikat atas kepercayaannya, atas partisipasinya begitu. Ya alhamdulillah lah, semoga manfaat. Kita mengenal ini sepertinya kan Basnas ini kelihatan waktu poso, kalau enggak itu korban gitu. Sebenarnya kan kegiatan Basnas itu banyak ya, mungkin bisa diceritakan biar masyarakat tahu gitu kan. Sepertinya Basnas ini kok posoan sampai riayan padahal kegiatan Basnas banyak. Seperti mungkin tiap hari apa di alun-alun ada apa itu salah satu bentuk kegiatan Basnas kan. Monggo dijelaskan mungkin. Sebenarnya pesan daripada agama ini bahwa agama ini adalah agama kemanusiaan ya. Betapa peduli tentang isu-isu kemanusiaan, tentang kemiskinan, ketidakberdayaan ya, kemudian isu-isu bagaimana kita bisa memberikan asupan energi itu, ini bisa ditangkap oleh negeri ini yang alhamdulillah mayoritas muslim, hingga dibentuknya lembaga yang mengelola dana zakat infak sedekah ini untuk kemudian bisa diserap oleh Basnas yang diamanai untuk ini, bersinergi juga dengan Kemenak sebagai regulator, kebetulan juga Basnas sebagai operatornya. Nah, ini juga membawai dari berbagai lembaga-lembaga swasta yang alhamdulillah kita bahasanya saling sinergi, fastabiqul khairat, bagaimana memperdayakan umat, meningkatkan kualitas umat dari mustahik menjadi muzaki melalui beberapa program. Nah, program di Basnas itu adalah misalnya ada Basnas Cerdas, ini lebih kaitannya dengan pendidikan. Cuman nanti ada skala-skalanya, kalau tingkat kabupaten mulai TK, PAUD sampai SMP. Kemudian skala provinsi itu adalah
SMP sampai perguruan tinggi, kemudian ada pusat. Boleh jadi nanti misalnya ada tunggakan diajukan ke Basnas atau mungkin ada ijazah yang tertahan dan sebagainya. Tapi ya itu tadi. Siap kita apa? Banyak kita banyak melakukan itu. Bahkan kemarin tuh gerakan serentak di beberapa sekolahan. Bahkan ya baru ada beberapa hari yang lalu juga ada yang mengajukan itu. Yang terpenting prosedur ya dipenuhi. Ya. Nah, tentu ada prosedur karena kita lembaga negara, tentu semua baik. Ada pertanggungjawaban, ada kemudian penilaian dan sebagainya, pengawasan dan sebagainya itu. Lalu kemudian ada Basnas sehat. Nah, ini bagi para masyarakat yang terkendala dari sisi pembiayaan, pengobatan dan sebagainya. Kemudian ada lagi Basnas check up di alun-alun kalau nggak salah ada ya. Kalau di alun-alun itu kolaborasi dua hal. Ya, Basnas Peduli dan Basnas Sehat. Yang sehat kita berkolaborasi dengan rumah sehat yang bertanya dari kelompok 10. Nah, di situ ada beberapa tenaga medis dan kemudian ada pembagian pembagian makan gratis yang kemudian kita beri tema itu WBS, Warung Berkah Sedekah. Nah, ini Warung Berkah Sedekah ya apa ya, terima kasih para muzaki munfiq yang telah mendedikasikan hartanya didistribusikan melalui Basnas sehingga bisa kita salurkan mereka yang berhak. Bahkan ada pelayanan kesehatan gratis juga kan gitu. Nah, itu insya Allah selama ini kan salam 1 bulan 2 kali Selasa, yang Selasa pertama di alun-alun, yang Selasa selanjutnya pindah-pindah di kecamatan. Berapa titik di kecamatan, dan banyak terbantu kan, banyak kemudian komentar masyarakat atas itu semua. Ada lagi Basnas Taqwa. Basnas Taqwa ini juga distribusi dalam rangka tasawuf yang terkait dengan dakwah syiar keislaman, termasuk di mana itu pedalaman Ketingan itu kita daerah-daerah pelosok dan itu sinergi kita dengan Kemenang untuk menyediakan para khotib, para khutbah Jumat dan sebagainya, atau pelayanan keagamaan tentang bagaimana mungkin ditanyakan seputar fikihnya dan sebagainya, itu masuk dalam program Basnas Taqwa. Ada Basnas Peduli. Basnas Peduli ini seiring belakangan ini kan kita sering ada kejadian kebanjiran, musibah dan macam-macam itu lebih sisi-sisi bencana lah, ada kebakaran, bahkan juga ada namanya bedah rumah RLTH itu. Rumah tidak layak huni, kemudian kita kita survei, kemudian kita nanti kalau pengajuan kayak rumah huni dan lain sebagainya ada ya di Basnas langsung gitu. Nah, itu pastinya nanti harus peran serta pemerintahan setempat. Koordinasi dengan masyarakat RT dan kelurahan kemudian ada syarat-syarat tertentu, termasuk tanahnya juga harus resmi dimiliki sendiri. Jangan sampai tanah itu milah tanah sepadan atau tanah negara, mungkin tanah yang belum selesai secara legalitasnya, nanti jadi problem, maka Basnas tidak akan masuk di wilayah itu. Adalah nanti persyaratan tertentu, dan alhamdulillah termasuk program andalan tuh di Basnas itu bisa diandalkan. Banyak yang itu request minta. Bahkan antrinya ngapun dan bilang mana harus kok, kenapa udah mengajukan kok belum terrealisasi ya, karena memang banyak yang ngantri ya. Mohon doanya lah semua bisa terselesaikan atas tanggung jawab ini dengan baik, semua bisa menikmati, semua bisa bahagia kan katanya. Bahagia bersama, sejahtera bersama kan itu. Ini juga harapan kita untuk siapapun yang bergerak di bidang kepedulian kemanusiaan sosial gini. Dan juga kita juga tidak hanya ini, kami juga bahkan di tahun kemarin kami mendapat award dari Basnas Provinsi atas pencapaian kepedulian peduli Palestina. Jadi betapa Palestina sampai hari ini aja kan menggugah selesai dan menggugah sisi kemanusiaan kita. Di mana ya namanya ya satu sisi ya seagama, sisi yang lain memang secara kemanusiaan juga sangat menderita gitu kan. Penindasan sampai hari ini terjadi. Maka bagaimana masyarakat Sidoarjo luar biasa pedulinya. Sangat antusias membantu. Alhamdulillah antusias. Kita adakan event itu di mana? Di alun-alun itu
minat animo masyarakat Sidoarjo luar biasa sampai kita mendapat penghargaan dari Basnas atas pengumpulan perolehan yang signifikan ya untuk kemudian didistribusikan ke masyarakat Palestina. Ya sampai hari ini pun belum selesai. Semoga ini juga menjadi perhatian juga bisa melalui Basnas dan para termasuk ASN yang luar biasa kontribusinya partisipasi ini partisipasi Basnas, Kemenang, OPD semoga Allah Ta'ala ya ajarallahu fi ma'taitum, semoga Allah memberikan pahala atas apa yang didistribusikan kepada panjenengan para ASN wa baraka fi ma'abqaitun, dan semoga menjadi keberkahan bagi harta yang masih tersisa. Maka jangan pernah berpikir kita bahwa ketika uang kita dermakan dalam rangka memenuhi panggilan syariat ini menjadi hilang, menjadi musnah, menjadi insya Allah malah bertambah ya tadi. Insya Allah sebagian pesan suci Al-Quran kan dilipat gandakan itu. Dan semoga kami pengelola juga amanah. Ya, amanah bisa mendistribusikan dengan baik. Tapi keyakinan kami ngapunten, wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Ya, panjenengan mungkin para pegawai, para munfik, para muzaki yang punya kelebihan harta mau mengulurkan tangannya, ya ini tiada lebih bagaimana bentuk kepedulian, pertolongan yang Allah Ta'ala tidak membiarkan itu begitu saja. Allah membalas yang kau mau peduli, mau ringan tangan, ya Allah pasti akan membalas. Allah pun akan memberikan balasan Allah, mauna Allah luar biasa. Bahkan min haitsulah yahtasib. Nah, inilah pentingnya ada acara podcast ini untuk kita syiarkan, untuk kita gugah ghiro, semangat berbagi dan peduli ini. Ya, semoga irhamu mang fil ardi yarhamkum mang bis sama. Kan ngoten cara bahasa hadis ini. Wong kok ngereken wong liya, Allah akan ngereken. Lah ngerekene Allah niku segala-galanya. Mungkin sing jomblo ketemu pasangane kan ngoten sing ya. Keluarga makin sae gitu. Kebetulan kemarin yang ditanyakan panjenengan bagaimana Basnas di Ramadan kemarin ngoten ya. Luar biasa. Bahkan Ramadan kemarin itu yang mungkin kalau dikenal orang itu Ramadan itu paling enggak orangnya kenalnya kan kalau enggak zakat fitrah, zakat mal itu zakat mal. Lu kemarin bahkan kita menjelang Ramadan itu untuk anak-anak miskin kaum duafa lah istilahnya, yatim. Termasuk jadi binaan juga apa tadi? Kita ajak ke mana itu ke mall ya Ramayana. Nah, kenapa? Ya ini kepedulian panjenengan insya Allah lah. Maka banyak juga yang berkebutuhan khusus. Kalau misalnya saya ikut ada disabel, kita pedulikan. Cuman memang butuh strategi manajemen yang baik hingga benar-benar tepat sasaran. Nah, yang menarik gini katanya donatur itu ya para munfik, alhamdulillah ketika aku peduli pada mereka, alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan reward luar biasa. Mestinya zakat itu kan kalau Ramadan itu ada zakat mal, zakat fitrah. Alhamdulillah kami juga bisa zakat mal katanya. Luar biasa ini. Zakat mal gitu loh. Zakat mal kami alhamdulillah. Ngejak uang berkebutuhan khusus senang dengan luar biasa ya tadi. Ada zakat fitrah, zakat mal sama zakat mal bisa semua terpenuhi. Ya, tidak cek. Artinya boleh jadi tuku kelambi gak kudu ngenteni royo kan ngoten ya. Barokah peduli tuku kelambi nang mal-mall lah ya akhirnya kan ngoten sih. Ya ini bentuk daripada bagaimana kondisi ekonomi semoga menjadi pulih. Ya, sentra-sentra ekonomi berkembang, perputaran ekonomi bisa berjalan dengan baik hingga Indonesia ini menjadi makmur sejahtera yang notabene mayoritas muslim. Mungkin kalau sebelum diakhiri kan ini berkaitan Idul Adha. Mungkin bisa dijelaskan program yang Basnas pada event Idul Adha ini. Secara kelembagaan mulai dari pusat kita punya tagline kurban berkah. Ya, kurban itu kan qoriba yaqrabu kurban atau kurbanan wa qirbanan. Mungkin kalau di Indonesia kan kayak huruf Q, itu mukiu ya. Itu artinya dekat. Karena kalau dikatakan K, jadi bahasa umumnya lah K. Mungkin kurban itu kalau
mu'arrab lah, diambil dari bahasa Arabnya, itu artinya dekat. Tetapi kemudian yang menarik ada ziyadah alif nun kurbanan gitu gitu. Bahwa betapa kita ingin dekat kepada Allah dengan sempurna. Apa untungnya fadilah orang dekat dengan Allah sempurna? Fadhkuruni azkurkum. Maka ketika Allah dekat ispodo dene golek dekengan amin. Dekengane pusat. Boleh jadi dalam kehidupan ini, ya. Di bumi ini kita menghadapi kendala, tantangan, hambatan. Makanya butuh jalur langit, jalur langit. Nah, dekengane Gusti Allah. Lah ini momentum ini. Hingga sampai Allah Ta'ala bersumpah wal fajri wal layalin ashar, demi fajar, demi malam ke-10, yang dalam konteks ini para mufasir Ibnu Abbas menyatakan 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Dan Dzulhijjah itu termasuk inna iddatasyhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah bentangkan 1 tahun 12 bulan, dari 12 bulan itu ada 4 bulan istimewa. Para mufasir dengan menyadur hadis Nabi dikenal dengan apa saja bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, yang keempat Rajab. Dzulqa'dah sudah di penghujung ini. Ya. Apa istimewanya? Al-Qurtubi mengatakan bahwa ketika bulan itu sebagai bulan yang dimuliakan Allah, ada istimewanya. Engkau berbuat kebajikan, entah sodako, entah puasa, entah amal soleh, pahalanya dilipat gandakan. Tapi hati-hati, lek nglakoni dosa maksiat, dosane lipat ganda bisa nih. Hingga Imam Syafi'i pun menambahi daripada sanksinya atas hukumannya orang berbuat jahat, kejahatan di bulan yang dimuliakan Allah itu karena kok dilakoni bulan mulia. Ini bocoran dari Allah. Kalau kita perjalanan itu ke Jakarta misalnya, kan kayaknya berat kalau langsung tanpa istirahat, ya membahayakan. Khawatir supir ngantuk, ya namanya mobil atau butuh istirahat, lah butuh rest area. Lah rest area itu kalau dalam 12 bulan rest area itu yang 4 bulan itu hingga bisa mendinginkan mesin, menambah asupan apa namanya energi bensinnya dan sebagainya, dan penumpang iso nang toilet. Lah ini bocoran yang merupakan rahmat Allah. Ayo manfaatkan inilah. Yang menarik bahwa ada hadis kajian Nabi, Sayyidu Syuhur Ramadan, ya, tuannya atau yang paling tinggi daripada bulan-bulan itu adalah Ramadan. Tapi A'dhamuha Dzulhijjah. Al-hadits kama qala. Tapi yang paling agung Dzulhijjah. Mengadi lek Jawa niku nyebut riyo Idul Fitri, lek riyo kurban, riyo besar. Sebesar apa kan? Kebetulan ini kawan-kawan derek-derek yang bisa menunaikan haji nggih. Iki insyaallah haji akbar kan. Ketepatan Arafahnya di hari Jumat yang pahalanya 70 lipat daripada haji biasa. Semoga lah kula panjenengan saged dipun timbali kali Allah ning ya. Saged menunaikan kewajiban. Amin Allahumma amin lah. Di situ kata dalam satu riwayat Aisyah nih, Sayyidah Aisyah, ama amila min adamiin ahabbu ilallah. Sebuah amal yang tidak lebih dicintai oleh Allah pada waktu daripada Dzulhijjah itu tepatnya pada Yaumun Nahri, hari Idul Adha, itu adalah tiada lain di situ nopo jenengan dipun aturi untuk kurban. Kenapa? Besok kelak di hari kiamat hewan yang disembelih dalam rangka taqarrub kurbanan, mendekatkan diri kepada Allah itu semuanya akan memberi kesaksian kepada itu, bulunya, tulangnya, kulitnya, kukunya, bahwa kita menyembelih hewan kurban yang kita ambilkan dari harta kita semata lidzikrillah, untuk iling Gusti Allah, taqarruban ilallah. Maka riwayatnya orang yang seperti ini kata Allah, ketika itu Nabi Daud pernah bertanya, ma sawabu ma doha, apa pahalanya, dalam kitab Al-Ghunyah yang ditulis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani halaman 77. Apa sih pahalanya orang mau kurban itu? Ya. Pahalanya orang berkurban itu ya min kulli sya'ratin, dari masing-masing bulunya itu akan menjadikan asyra hasanatin, 10 kebaikan per satu bulu.
terus tamhu asra sayyiatin, melebur dari bahasa 10 keburukannya, warfa asra darajatin, dan mengangkat 10 derajatnya per satu, subhanallah. Dan menarik lagi, ketika hewan itu disembelih, iraqatud dam, sebelum darah itu jatuh ke tanah, diterima oleh Allah sebagai bentuk pengampunan dosa. Tidak semata yang diampun dosa penyembelihnya, tetapi orang yang dinafkahinya, satu rumah. Luar biasa. Dan kelak pun hewan kurban yang kita dedikasikan taqarrub ila Allah itu, mendekatkan diri pada Allah itu, kelak menjadi kendaraan kita. Mengkati kendaraan itu kayak medan yang terjal. Wong gini loh, ada di butuh kendaraan tentunya nih ya. Saya dibelan kredit per bulan harus mengeluarkan uang sekian ratus ribu. Gawe tuh kendaraan kayak aktivitas sehari. Mosok tuh kendaraan kayak akhirat kate medannya ini lebih berbahaya gitu. Lebih berbahaya, kata lintasannya mboten kados apa jenenge lek tenggenin Lombok Paris, Mandalika atau Paris Dakar ini katanya Siratal Mustaqim itu dalam satu riwayat bagaikan rambut dibelah 7 ning sore telenge niku neraka jahanam. Lek melaku dalam satu riwayat kan panjangnya perlintasan 3000 ya, 1000 munggah, 1000 mudhun, 1000 lurus, ngono ae tipis koyo ngoten ning sore. Kalau apa-apane Mandalika nggih berarti. Nggih wala Mandalika kena ngepot-ngepot nih. Paris Dakar nggih paling yo ngoten ae, betapa uang berjuta-juta kita keluarkan. Maka bagaimana kita mukmin? Orang yang percaya atas balasan Allah. Allah ma haramtu alaihi haraman. Aku mengharamkan diriku mengharamkan berbuat yang zalim, berbuat kezaliman. Ma haramtu alaihi haramtu alaiya dzulman, mengharamkan diriku berbuat zalim. Artinya setiap kebajikan yang kita tanamkan, yang kita lakukan, Allah tidak akan mengurangi daripada itu dan tidak akan nulayani janji. Maka ketika panjenengan para calon-calon bubohi, ayo monggo berkurbanlah. Yang dikurban itu manfaatnya banyak pun sekaligus sebagai kendaraan kita ketika melewati Siratal Mustaqim. Luar biasa, Ustaz. Ini kan sudah banyak diutarakan Ustadz Lukman Hakim. Mungkin pesan kepada masyarakat apa itu Basdes dan ya mungkin biar masyarakat ngerti dan ikut berpartisipasi sebelum kita akhiri. Monggo. Pertama, dalam momen ini tiada lain dibentuk khidmah syiar kita untuk umat, yakni menebar manfaat, menjejak manfaat, meraih maslahat. Apa yang kemudian kita woro-worokan, monggo panjenengan kalaulah punya kemampuan secara finansial, tunaikan. Kalau wajib mencapai nisab namanya zakat. Kalau keseharian yang sifatnya tanpa ada batasan tertentu dan penerima atau mustahik yang tidak termasuk terkategorikan 8 asnaf itu, bisa sodako, bisa infak, bisa hibah melalui lembaga zakat yang terpercaya seperti Basnas, termasuk dalam ini adalah Basnas dan juga kawan-kawan yang lain, lembaga zakat yang lain, sinergi untuk memberdayakan umat ini hingga umat terberdayakan menjadi nyaman, sejahtera, hingga bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Amin, amin. Wabil khusus dalam konteks ini, dalam konteks kurban, seiring Basnas punya program kurban berkah ini, kita program andalan saat ini targetnya itu 7.000 hewan ternak yang kita sembelih, yang kemudian secara nominal keuangan itu kita bisa mencapai sekitar 21 miliar hingga intinya bisa terdistribusikan dengan baik. Amin, amin. Dan jangkauannya juga semakin luas dan bisa dirasakan. Kan tidak semua warga Indonesia ini gizinya terpenuhi. Nah, ini menjadi sebuah intervensi minimal kan, perbaikan gizi musiman. Amin, amin, amin. Ya, mereka banyak yang mungkin boleh jadi belum terbantukan untuk bisa makan. Amin. Nah, maka dari itu yang menarik gini, kurban itu beda akikah. Kurban itu kalau didistribusikan dalam keadaan mentah. Artinya boleh jadi para fuqara wal masakin itu ketika dia sebagai mustahik
Tidak semata mungkin aku berdiri rumah dagingnya orang akeh daging di rumah aku ada kulkas, boleh dijual hingga bisa berkontribusi secara finansial. Kecuali mereka yang tidak fakir miskin, ketika dapat sebagai hadiah tak boleh dijual. Kalau diberikan ke orang lain boleh. Itu kalau kurban sunnah. Tapi kalau kurban wajib, itu semuanya didistribusikan kepada fakir miskin. Demikian mungkin, monggo semangat berkurban. Amin. Seiring kurban itu adalah fadilah yang besar. Bahkan kurban ketika dengan qaf ini bentuk ekspresi kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalaulah kita pakai kaf di korban, ini pengorbanan kita. Pengorbanan atas harta, pengorbanan mungkin atas dedikasi waktu. Ya, ini maka dari itu secara garis besar kurban ini tidak hanya sebatas ibadah vertikal tetapi horizontal, ya juga manfaat sangat bermanfaat secara sosial. Tidak semata ibadah yang sifatnya ritual tetapi juga sosial. Bagi peternak ya bisa terangkat ekonominya, bagi fakir miskin yang merasakan itu bisa dijual itu bagi fakir miskin loh ya. Mungkin nambah finansial. Monggo bergegaslah untuk derek kurban, untuk kurban arisan, kurban nopo bentuk monggo bisa distribusikan di masjid-masjid setempat dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa kita sebagai semangat bersama. Ini bagian daripada ibadah taqarrub kita kepada Allah. Yang menarik terakhir, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Bahwa Allah itu ketika jenengan ngurban belek, ya untung tutu anak sing kon belek ya. Allah nggak butuh dagingnya, Allah nggak butuh darah, nggak butuh kulit dan sebagainya. Sebagai orang dulu jahiliyah kan sebagai bentuk sesembahan atau persembahan, sebagai bentuk yang sifatnya kebian itu. Enggak, tapi aku dengan engkau mau tak perintah fasholli li rabbika wanhar, bagi bentuk engkau adalah benar-benar hambaku. Kepatuhan, ketertundukan. Hingga yang tak suruh sembelih asalnya hewan itu adalah manusia kan, Nabi Ismail. Kemudian sepersekian detik diganti oleh ini menandakan juga nilai sosialnya bahwa nyawa manusia itu mahal harganya. Dan yang kita sembelih adalah sifat karakter kehewanan kita yang egois, rakus dan sebagainya. Itu mungkin makna filosofi kurban. Semoga kehidupan ini menjadi berharga, terus dijaga oleh masing-masing kita. Amin. Hingga hak asasi manusia bisa kemudian terlaksana dengan baik, ya. Tetapi kemudian juga kasih sayang itu sebagai dasar sesama kita. Demikian. Terima kasih banyak Ustadz Lukman Hakim atas pencerahannya, banyak menjelaskan tentang profil Basnas, kegiatan Basnas, dan banyak memberikan masukan kita kepada kita tausiah tentang keutamaan kurban, keutamaan bulan Dzulhijjah. Semangat berkurban. Semangat berkurban. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan terima kasih banyak Ustaz. Lain kali mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dalam siaran keagamaan Islam kali ini. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat berkurban, selamat berkorban. Allahumma amin.